Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Baik, kita bersyukur pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih sehat di saat kondisi pandemi COVID-19. Dan kita bersyukur pada kesempatan ini bisa menghadirkan seorang pakar nanoteknologi, Bapak Prof. Nurul Taufikur Rahman dari Pusat Inovasi LIPI Jakarta, dan hadir bersama saya sebagai tim riset dan juga tim editor board dari jurnal JAS Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Ibu Dr. Nasmi Herlinasari dari Universitas Mataram. Kami akan berbincang dan menanyakan sesuatu tentang nanoteknologi pada pakarnya, Bapak Prof. Baik, saya perkenalkan sedikit tentang Prof. Nurul Taufikur Rahman. Ini adalah seorang yang konsentrasinya ke nanoteknologi sudah banyak yang dihasilkan, nano kosmetik, nano herbal, nano propolis, dan yang lain-lainnya. Beliau sudah memiliki 15 paten tentang produk nano ini. Kemudian sudah menghasilkan lebih kurang 100 publikasi di jurnal internasional maupun jurnal nasional. Juga sudah diundang sebagai pemakalah pada seminar nasional dan internasional, itu lebih kurang 150 makalah yang telah beliau sampaikan. Ya, luar biasa. Kita dapat sedikit inspirasi bagaimana penelitian ini bisa diterapkan. Penelitian nanoteknologi yang sumber daya alam Indonesia ini sangat besar sekali untuk menghasilkan produk-produk yang bisa dikembangkan oleh para peneliti. Baik, kita lihat wawancara kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak ini Prof, atas kesempatan Prof bersedia untuk kami berdiskusi, dan juga terima kasih pada Bu Dr. Nasmi Herlinasari dari Universitas Mataram yang merupakan tim riset kami dalam nano composite. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Prof. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Bagaimana kabarnya Prof? Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sorry ya, ini masih di luar, tapi insya Allah siap lah pokoknya ya. Oke, siap. Iya, luar biasa apresiasi kita kepada Prof di tengah kesibukan hari Sabtu masih sempat bisa kita berdiskusi tentang nanoteknologi ini. Terima kasih kami ucapkan Prof Nurul. Baik, yang pertama saya akan menanyakan kepada Prof tentang perkembangan nanoteknologi di Indonesia. Mungkin masyarakat menanyakan apa sih nanoteknologi, kok jadi tren beberapa tahun terakhir ini. Silakan Prof. Ya, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya nanoteknologi itu sudah relatif berjalan cukup ya dikatakan lama ya, 2 dekade atau 20 tahun sudah berjalan. Mulai dari tahun 2000-an lah kalau menurut saya. Jadi tahun 2000-an itu sebenarnya banyak ilmuwan-ilmuwan dari luar negeri yang bidang nano itu sudah mulai kembali ke Indonesia. Nah, kemudian mereka melakukan penelitian-penelitian secara parsial sebenarnya. Nah, namun 2005 kami mendirikan masyarakat nano Indonesia, sehingga dan kemudian memberikan berbagai macam bahasanya aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan, program-program untuk sosialisasi ke masyarakat umum, sehingga mulai dikenal. 2008 Kementerian Perindustrian itu bahkan menyusun roadmap tentang penerapan nanoteknologi di Indonesia. Jadi kami telah mensurvei yang lebih industri, 38% itu telah menerapkan nano di Indonesia. Jadi nano itu sebenarnya di Indonesia cukup relatif sudah banyak diterapkan baik industri dan penelitian-penelitian. Tinggal memang sinkronisasi, kemudian hasil penelitian yang telah dimanfaatkan dan lain sebagainya, ini menjadi tantangan yang memang sekarang sedang proses lah ya. Mungkin demikian penjelasannya. Iya, terima kasih.
Mungkin Bu Dr. Nasmi ada yang ditanyakan terkait tentang nanoteknologi atau produk yang dihasilkan. Silakan Bu Dr. Nasmi. Oke, Assalamualaikum Prof. Nurul. Salam kenal, saya Nasmi Elina Sari dari Universitas Mataram. Kebetulan saya di Teknik Mesin Universitas Mataram, Prof. Ya. Sangat senang, terima kasih Pak Dr. Edi karena telah mengajak saya bergabung untuk berdiskusi bersama Prof. Nurul. Banyak sekali informasi yang sudah saya dapatkan tentang produk-produk yang telah dihasilkan Prof. Nurul ini, terutama di produk nano menggunakan silika ya Prof ya? Iya, ada beberapa ya. Karena kita ketahui bahwa perkembangan teknologi nano dewasa ini kan memang sangat pesat gitu dibandingkan sebelum-sebelumnya atau produk-produk lainnya. Nah, baik juga telah di berbagai bidang telah diaplikasikan untuk nanoteknologi ini. Seperti tadi misalnya pertanian, kedokteran, ataupun kecantikan bisa jadi juga ya Prof ya. Nah, ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kita sebagai peneliti untuk menemukan produk-produk nano lainnya yang baru. Nah, mohon penjelasannya sedikit Prof, produk-produk nano yang tren saat ini apa saja ya Prof, dan perkembangan kedepannya seperti apa kira-kira tentang nanoteknologi ini. Terima kasih Prof. Ya, baik. Jadi begini, saya sih berharap ya teman-teman paham semua dan tidak boleh latah, dalam artian latah itu ikut-ikutan mengembangkan teknologi dari luar negeri tanpa mempertimbangkan kondisi kekayaan alam atau apa ya istilahnya. Kita kan masing-masing, kalau di Mataram kami dengan Pak Saloko ya itu juga kerjasama di Universitas Mataram ya, masing-masing kan punya keunggulan atau kekayaan alam. Kalau di daerah-daerah NTB, NTT sana wilayah timur kan kayak daun kelor, kayak berbagai macam tanaman-tanaman yang mungkin pandemik di sana, maksudnya yang sangat di sana itu juga seharusnya bisa disentuh dengan nilai tambah nano gitu kan. Ada juga di sana mungkin berbagai macam mineral gitu ya. Nah, maksud saya jangan latah ya ikut-ikutan penelitian di luar negeri yang keren-keren gitu ya kan. Solar panel atau macam-macam yang belum tentu dipakai gitu kan. Nah, maksud saya atau elektronik yang panjang jalannya dan membutuhkan dana banyak. Nah, yang saya mungkin teman-teman mulai booming sebenarnya adalah penerapan nano pada pemberian nilai tambah ini herbal, kekasan jamu ya, kekasan Indonesia lah. Itu sebenarnya kekasan negara-negara wilayah tropis ya sebenarnya, dengan memberikan nilai tambah kekayaan alam kita banyak sekali ya. Kalau saya sih banyak produk saya mulai dari kunyit yang mungkin kadang-kadang kita melihat itu sampah gitu ya. Kulit mangga. Iya, benar itu. Cangkang udang apa kan itu, kalau kita lihat apaan cangkang udang kan. Nah, hal seperti itu kita coba kita eksplor lebih dalam teknologinya dan khasiat-khasiatnya, dan kemudian kita karena yang paling banyak kebutuhan untuk kita sekarang ini adalah kebutuhan manusia. Ini sebenarnya customer good ya. Jadi karena kebutuhan konsumen itu tiap hari dipakai. Ibu kan tadi kecantikan, mengapa? Kecantikan, makanan, fungsional, obat-obatan itu lebih banyak diminati daripada penelitian yang berkaitan mungkin tentang yang lain ya. Misalnya elektronik itu, karena ya mohon maaf saya punya HP ini setahun 2 tahun belum tentu saya ganti HP-nya gitu kan, meskipun saya pakai terus. Nah, tapi kalau orang kecantikan kan setiap hari. Sore 2 kali sehari, Bro. Sering malahan, Bro. Sering kalau perempuan. Itu uniknya, maksudnya uniknya yang harus dipahami itu semua sumber-sumber kekayaan bahan zat aktifnya ada di Indonesia, ada di masing-masing daerah. Oleh karena itu saya pernah menyampaikan di teman-teman di wilayah timur, ayo kita misalnya kekayaan alam itu kita coba pelajari lebih dalam, kita temukan teknologinya dan kemudian kita coba implementasikan. Nah, permasalahan berikutnya adalah pasar. Nah, ini yang memang kadang-kadang tidak mudah ya Bapak sekalian. Jadi penelitiannya sudah banyak, hasilnya juga sudah ini, tapi ternyata kok nggak laku ya, karena memang dunia industri tidak beda dengan dunia penelitian. Nah, diperlukan mungkin di situ
trik-trik khusus ya. Kami sudah ya boleh kata bukan malang melintang ya. Kami sudah malang ya. Malang melintang kan sudah ada malang dan terus kemudian melintang kan gitu kan. Nah, jadi bagaimana membawa teknologi nano itu mulai 20 tahun lalu gitu ke Indonesia ya. Sekarang alhamdulillah ya kami punya produk banyak ya, lebih dari 50 produk yang sudah kami komersialkan ya, baik itu kecantikan, berbagai macam kecantikan. Kecantikan itu tidak hanya satu, mulai dari macam jangan wah ini sudah produk kecantikan orang ini beda. Oh, produk kecantikan itu macam-macam, untuk anti wrinkle, anti macam-macam pencerahan. Iya benar itu Prof. Yang masuk ya. Nah, itu dikelola berbahan macam-macam, berbahan rumput laut, berbahan macam-macam pokoknya. Ayo kita terus mengimpor. Nah, yang dipentingkan adalah sama. Oke, mungkin ini aja. Jadi produk-produk itu diminati dan saya berharap teman-teman ikut terlibat aktif karena ini nggak akan mungkin juga industri masuk sendiri di teknologi nano, tidak mungkin. Ini mesti menunggu gerakan para peneliti menemukan teknologinya dan kemudian bisa komunikasikan dengan pihak industri. Kita siap membantu dari masyarakat nano Indonesia. Siap. Ya. Terima kasih Prof. Penjelasannya sangat membuka inspirasi buat kita bagaimana kita sebenarnya menerapkan teknologi nano ini. Ya, Dr. Nasmi, mungkin sedikit Prof. Saya di Sumatera Barat, penghasil gambir termasuk daerah ini. Dan kebetulan beberapa hari yang lewat ada tulisan paper dari mahasiswa S2 dari Bapak Prof. Anwar Kasim tentang nanokatechin, Prof. Nah, kebetulan saya masuk ke dalam tim itu. Kira-kira menurut Prof, sintesis nanokatechin ini yang lebih simpel itu seperti apa ya? Kalau sintesis nanokatechin terus terang saya terlalu dalam di dalam membuat sintesis nanokatechin. Tapi yang pernah saya pelajari adalah waktu dulu saya punya paten ya tentang katechin. Saya hanya memurnikan katechin ya waktu itu. Jadi ada teknologi pemurnian katechin itu kalau saya lihat ya katechin itu kan terdiri dari partikel-partikel. Jadi katechin dan tanin ya kan itu berbeda ukuran partikelnya sebenarnya. Nah, kemudian beda perlakuan ketika kita kasih suhu rendah itu terjadi pengendapan di beberapa dan masih tidak mengendap di tempat lain, sehingga kami waktu itu mengembangkan teknologi dengan proses filtrasi sehingga kami bisa membedakan partikel, memurnikan partikel itu dengan mekanisme filtrasi dengan teknologi nano gitu kan. Jadi maksudnya karena pori-porinya kan pori-pori ukuran mikro lah ya, sekitar mikro gitu, sehingga kami bisa memproses yang ukuran-ukuran di bawah 1000 mikron itu bisa kami ambil, dan itu ternyata memang berbeda dengan yang sudah mencair gitu ya. Nah itu yang kami lakukan. Nah kalau nanokatechin sendiri ya mungkin ada berbagai macam metode kalau untuk melakukan ini, mungkin bisa dienkapsulasi karena pada dasarnya sekarang tergantung pada pemanfaatan, Pak. Jadi pemanfaatannya untuk apa? Kalau kita untuk biasanya kan itu zat aktif, zat aktif itu mudah teroksidasi. Kalau mudah teroksidasi itu ya kita gunakan apalagi di nano. Biasanya kami punya teknologi yang tadi dengan kitosan, katosin dikasih kitosan itu disalut ya, disalut sehingga tidak dienkapsulasi. Sehingga enkapsulasi. Ya apalagi digunakan untuk kecantikan, untuk untuk ya mungkin kadang-kadang untuk kulit ya, untuk tahap itu biasanya dienkapsulasi sehingga zat aktifnya tidak teroksidasi pada saat proses pembuatannya gitu Pak. Jadi sehingga disitulah nano enkapsulasi gitu Pak. Kami membuat banyak sekali mensalut vitamin E, vitamin C, vitamin A, kemudian berbagai macam zat-zat aktif itu kami sudah berhasil mensalutnya, dienkapsulasi di dalam pesan ya. Dan itu diimplementasikan dengan berbagai macam, ada yang oral, ada yang oles, ada yang untuk krim dan sebagainya. Mungkin demikian. Sementara kalau saya tentang katechin ya. Iya. Kemudian kalau untuk pemasaran produk gambir ini bagaimana Prof peluang ke depannya kalau kita bikin nanonya? Nah, kalau pemasaran terus saya belum terlalu banyak
berinteraksi tentang pemasaran hampir kan. Kami sempat waktu itu mencari partner untuk yang, karena kami kan jauh Pak ya, kami tidak mendapatkan partner lah gitu untuk bisa membantu mengkomersialkan. Mungkin ke depan kalau memang diperlukan, kami akhirnya pindah ke propolis ya. Jadi kami propolis kami sekarang kapasitasnya besar sekali. Kami kapasitas propolis kami itu 1 bulan bisa 5 ton ya. Dan 5 ton itu besar loh ya. Besar ya. Untuk propolis lah, karena tetes kan propolis kan. Jadi baru memanfaatkan 10%. Nah kalau katekin dulu kami sudah pernah membuat macam-macam untuk pewarna ini tinta pemilu macam-macam. Cuman ya karena kami nggak punya sumber akses baku dan partner, ya akhirnya kami mohon maaf kami tidak lanjutkan kan. Mungkin kalau ada partner boleh gitu kan. Kami mencari yang sustain ya. Nah, mungkin boleh Pak nanti kerjasama. Iya, terima kasih Prof. Silahkan Bu Dr. Nasmi kalau masih ada. Ya Prof, sedikit menyambung pertanyaannya Pak Dr. Edi tadi. Ini kan kalau misalnya kita menggunakan konsentrasi reaktan yang paling tepat itu berapa ya Prof ya? Untuk kita gunakan. Konsentrasi. Ya, halo. Di kosmetik atau di berbagai macam biasanya 1-3%. 1-3%. Ada juga yang 0,5% aja udah cukup. Karena kebutuhan zat aktif itu kan tidak banyak. Makanya kadang-kadang teman-teman ini salah berpikir. Mohon maaf ya. Dikirain misalkan katechin. Katechin itu mereka kalau selama ini belinya kan tontonan ya. Begitu nano, ya ngapain tontonan? Saya jual kunyit aja, kami jual itu bisa 2 juta, 3 juta per kilo. Ngapain saya harus investasi berjualan 10 ton, ngapain gitu kan? Saya aja udah cukup gitu kan. Nah, ini kadang-kadang ya matching dengan industri tidak bisa. Industri yang ingin kita bantu punyanya puluhan ton katechin. Sementara kita disuruh penelitian menjual hanya 10 ton itu gitu kan. Ya nggak bisa, pasarnya kan 10 ton itu untuk berapa juta orang gitu kan. Nah ini yang memang perlu pemahaman. Kalau sudah dengan teknologi itu jualannya kiloan aja, nggak santai-santai disimpan banyak-banyak ya kan. Nah begitu kira-kira ini perlu dipahami. Jadi memang tidak mudah ya. Sehingga kalau ketemu sama industri apaan? Kebutuhannya cuman segitu gitu kan. Ya kebutuhan segitu saya sudah bisnisnya melebihi bisnisnya Bapak, saya bilang gitu kan. Anak-anak nano jam terbangnya sudah tinggi. Sebagai contoh aja, nanokitosan itu bisa laku 6 juta per kilo, bayangin. Padahal itu sampah ya. Mereka jual 6 juta gitu kan. Iya. Orang menjual 1 ton ya sampahnya aja ya. Lebih baik kita 6 juta gitu kan. Nah itu gimana ya Pak? Nah itulah teknologi ya artinya. Ya meskipun mohon maaf ya, oleh karena itu industri harus bersama-sama. Jadi ini bisnisnya menjadi bisnis bersama. Jadi artinya kerjasama yang sinerginya saling ya ada ilmuwannya, karena ini nilai tambahnya ya sebagai informasi. Perusahaan-perusahaan startup kami itu kalau omsetnya misalkan 10 miliar, ada yang 18 miliar, ada yang segitu ya. Itu keuntungannya separuhnya itu. Itu keuntungan bersih gitu kan. Nah, itu karena memang dan pemanfaatannya kan sangat efisien sekali, sehingga memang segitu. Memang luar biasa ya, karena bagus lah. Kira-kira begitu sih. Makanya saya dorong teman-teman untuk peneliti khususnya ayo ini ya. Oke, kita lanjutkan ya, Prof. Nah, silakan. Ini kami sebenarnya saya dan Bu Dr. Nasmi ini sudah mulai penelitian tentang nanoselulosa, berbagai serat ini, Prof. Sudah ada beberapa publikasi, tetapi terkendala dalam pembuatan atau sintesis nanoselulosa ini. Saya menggunakan alat Prof yang ada di Batam sama Pak Dr. Sudirman.
itu HEM ya, High Energy Milling. Iya Pak. Nah, iya. Terus waktu dicoba awalnya sudah terbentuk 150 nano. Akhirnya dengan berjalan waktu dia menggumpal jadinya 300 nano. Nah, ini solusinya untuk serat ini agak agak khusus perlakuan ini, Prof. Kira-kira bagaimana itu, Prof? Kalau untuk serat membuat nano serat ini? Kalau untuk serat, saya sih tidak menyarankan menggunakan alat milling, ball mill kayak gitu. Itu kan ketika dia proses penghancuran itu seratnya kan benar-benar hancur ya, dan mungkin sudah tidak membentuk lagi serat yang sesungguhnya. Mungkin ya, ini saya terang dulu saya pernah berpikir bisa nggak itu dibuat dengan teknologi itu gitu kan, dan itu juga kapasitasnya sangat kecil sekali Mas. Iya. Jadi agak ya, dan secara implementasi nggak mungkin itu. Kami telah menemukan berbagai macam metode. Saya punya 15 di antaranya tentang teknologi pembuatan. Kami sebenarnya sudah menemukan teknologi nanopartikel yang lain khusus untuk herbal. Nah, itu tidak menggunakan mesin-mesin seperti itu. Itu kan hanya untuk mineral ya. Logam ya. Itu bisa menggunakan alat-alat seperti itu. Tapi kalau untuk menggunakan itu modelnya itu harus cutting model kayak blade gitu. Cutting dan itu kecepatannya harus tinggi dan pengontrolan suhu dan ini semua harus bagus. Nah, kami sudah banyak ya kami terapkan, bahkan di industri kami sudah menanganin sehari bisa sampai 10 kilo kami bisa ya. 5 kilo, 10 kilo kami bisa. Kami sudah memproses. Banyak sih industri yang menggunakan teknologi nano buatan kami. Kemarin kami diwawancara pada nano ya dari satu perusahaan ini ya kan, yang di Facebook saya itu juga kami yang bikin cukup banyak itu. Yang besar itu. Yang oming itu ya? Iya. Oming. Ya betul. Ya. Nah, bagaimana alatnya, Prof, yang dibuat sebagai bisa sintesis sampai sekilo untuk herbal itu? Masih milling juga atau enggak? Nah, ngasih nama apa ya? Belum, nggak dikasih nama padahal. Yang milling aja. Langsung dikasih omang-aming. Ya, milling ini aja, milling mesin milling kalau kita ngomong lah. Emang ya mesin blending. Dia antara campuran antara milling dan grinding Mas sebenarnya. Ya. Itu masih pakai bola itu bukan? Pak, tidak pakai bola Pak, tidak pakai bola itu udah efisien kalau untuk yang menggunakan herbal sudah, khususnya untuk yang selulosa tidak efisien pakai itu. Jadi sistemnya bisa kami lihat alatnya itu di mana, ada di internet atau di mana, Prof? Kami pengen belajar juga. Atau belum dipatenkan? Bisa lah, gampang gitu Pak. memang itu belum, yang belum kita patenkan sebenarnya. Kalau yang lain sudah. Kadang-kadang kita nggak mematenkan satu teknologi yang memang tidak ini kan untuk orang banyak gitu ya, karena terlalu kita mampu untuk otomatis. Karena begini Pak, sebagai informasi aja, bukan masalah itu. Karena teknologi tidak akan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang nano. Tapi mohon maaf, jualan beberapa mesin dibeli oleh industri macam-macam, tiba-tiba ngomong, kok kami nggak bisa nano ya Prof ya, padahal saya beli sama dengan yang punyanya Prof, tapi belinya bukan beli mesin saya, beli dari orang lain lah, harganya lebih mahal. Sudah saya carikan, tapi nggak bisa. Kenapa? Ya karena memang pemahaman tentang nano tidak dalam. Kedua, kami membuat itu dengan mesin-mesin kami ini, kita harus ada know-how-nya. Jadi tidak mudah karena kita masih manual. Terus ini harus begini lagi. Jadi terlalu riwah, panjang lah bahasanya. Nggak semua orang bisa pasti. Sehingga kami belum punya dana, karena saya tidak pernah dikasih dana oleh pemerintah atau apa untuk membuat mesin
Iya, kalau Bapak mungkin Bapak Ibu sekalian semua tahu lah ilmuwan, harga mesin nano kapasitas chambernya 1 liter aja harganya berapa? High pressure homogenizer itu hampir 1 miliar. 1 miliar ya. Mau nggak beli 1 miliar atau setengah miliar deh? Dengan otomatis hanya 1 chamber kan nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Karena itu sudah otomatisasi pasti harganya sekitar segitu. Dan itu kapasitasnya cuma segitu. Nah, makanya saya tidak pakai otomatisasi. Kami masih menggunakan manual, betul. Dan ya mungkin kalau suatu saat sudah banyak yang menggunakan, banyak membuktikan, terus ada yang mau beli ya. Pertanyaannya ada yang mau beli atau tidak? Seandainya nih saya mau ya kalau ini sih sebenarnya alat yang Bapak punya cuma bisa juga membuat nano Bapak sekalian. Cuman bisa nggak Bapak soalnya dengan menggunakan alat yang ada membuat nano? Nah, pertanyaannya kan gitu. Nah ini kan know-how. Ilmunya harus kuliah dulu di Jepang 14 tahun kan nggak bisa. Maksudnya bukan apa. Jadi mungkin sebenarnya dengan alat-alat yang kita miliki pun di rumah, pakai mixer, pakai apa itu bisa. Pernyataannya adalah tahu nggak kita caranya supaya jadi nano itu gimana? Nah itu pertanyaan gitu. Ya harus dipelajari. Berarti Bapak sekalian harus mempelajari lebih dalam lagi ilmunya gitu kan. Nah, kami akan mencoba membuat otomatisasi macam-macam. Kalau saya buat, misalkan ada nggak yang beli misalkan? Karena saya membuat harganya mahal, ya kan? Nah, ada yang mau beli nggak? Gitu kan pertanyaan gitu. Terus ada yang memberi dana nggak untuk pembuatan itu? Kadang-kadang saya ajukan ke kementerian, ke pendanaan juga nggak dikasih, Pak. Pak Nurul sudah berhasil, ngapain dikasih lagi uangnya lah. Kan? Saya mau nggak bisa dikasih dana. Harusnya Pak Nurul mendanain sendiri loh. Saya ini siapa? Saya kan meneliti. Uangnya di mana gitu kan? Ya kalau saya danain saya duit sendiri lah kan gitu. Iya. Ya, oleh karena itu mungkin perlu ya sama aja Pak. Saya mau tanya ke Bapak. Bapak memang mau bikin apa? Mau bisnis apa? Sama saya aja. Ngapain Bapak bisnis sendiri kan? Itu pertanyaannya. Mending sama saya, gampang bisnisnya. Ngapain Bapak bisnis sendiri, belum tentu bisa kan gitu kan? Maksudnya begitu Pak. Mending kita bersama-sama, daripada Bapak beli, saya aja yang bikinin dulu kayak perusahaan-perusahaan tadi. Produk-produknya udah saya bikinin, lebih terpercaya daripada Bapak yang bikin sendiri kan gitu. Mending saya yang bikinin. Ini saya bikin, Bapak nggak usah bayar mahal sama saya. Yang penting jadi, diukur bagus, Bapak tinggal jualan kan gitu. Nah, industri lebih senang begitu Pak. Benar. Nah, begitu Pak. Ya, mau apa ini seperti ini kan? Saya juga mengharapkan banyak teman-teman yang kolaborasi. Oh, kamu itu terbuka kok industrinya, training semua kita kasih kok. Bukan berarti apa? Kalau saya kasih pasti nggak bisa. Nah, pertanyaan cuma gitu. Oh, ya, ini saya beritahu. Ini alatnya ini. Tapi nggak bisa. Pasti nggak akan bisa. Pasti kita beritahu. Mending saya yang ngerjain, tim kami yang ngerjain. Nah, mungkin Bapak Ibu semua implementasinya aja, ukurannya jadinya berapa. Karena ada perusahaan besar yang minta ke saya awalnya dengan teman-teman dari universitas, udah ngasih dana besar ke universitas, ternyata nggak bisa. Udah ngasih dana besar, waktu pertama nggak bisa. Akhirnya datang ke saya, Pak Nurul, berapa bayarnya? Nggak usah bayar Bu, mana mesin alat bahannya. Tak lihat dulu, bayar ini aja, uang tenaga kerjanya anak-anak aja. Saya bilang gitu. Oh bener, iya ya udah saya bikin. Nah, ini harus membuat ini baru sekian. Nah, bayar cuma 2 juta 3 juta jadi 2 kilo 3 kilo gitu kan. Dengan universitas bayar 500 juta buat penelitian gak jadi kan gitu kan. Dengan kami gak usah pakai alat, bayar cuma 2 juta 3 juta jadi langsung ya kan. Nah, memang itu kelemahan kami murah itu Pak, daripada bayar mahal dikirain murah Pak mesin. Undang-undang buatan Indonesia Pak ya. Iya benar. Terima kasih Prof. Mungkin Bu Dr. Nasmi masih ada yang terakhir ini pertanyaan dari Bu Dr. Nasmi, silakan. Sudah cukup, informasinya sudah sangat menarik sekali Prof. Memotivasi sekali untuk kita mengembangkan nanoteknologi. Iya. Oke, Pak Prof. Ya, terakhir Prof. Bagaimana cara bergabung ke masyarakat nano ini Prof? Banyak juga kawan yang bertanya kayak ini. Masuk ke Nano ORID ya. Nah, nanti Nano websitenya Nano ORID. Sekarang kita selalu mengadakan webinar tiap minggu, ilmuwan talk, Nano Talk ya. Dan sudah banyak merchandise, ada
namanya kaos, pembagian kaos, buku, macam-macam ya. Mungkin Bapak Ibu bisa ikut. Sekarang kita udah mulai tiap minggu ada Nano Talks ya, mungkin bisa gabung, dan ada Sainting macam-macam ya programnya. Monggo. Yang kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, ayo kita kerjasama. Jadi biar kami kan mungkin kalau ingin gabung ya datang aja ke tempat kami, magang, riset bersama, itu kami lebih senang. Karena kalau beli gitu, beli alat itu bukannya apa-apa. Belum tentu bisa untuk menggerakkan, menjalankan itu perlu ilmu gitu kan. Nah, begitu kira-kira gitu. Karena harganya murah gitu kan, kita beli alat kasih harga murah, ternyata jalaninnya nggak bisa gitu. Kalau kita kasih harga mahal nggak mau beli kan gitu. Nah, mending kerjasama, kita bantu bikin produk bareng. Silakan, gitu Bapak sekalian. Silakan mungkin. Kalau riset bersama. Terima kasih Prof Nurul. Terima kasih banyak Prof. Itu sudah dapat sertifikat saya. Saya menyusul akan ikut Prof. Ikut. Serinya beda-beda. Kemarin baru nano herbal itu dibahas. Untuk kedepannya keramik nih kalau nggak salah. Keramik ya. Material ya, nanomaterial, cara pembuatan nano. Ini bisa dilihat nih, nanti ditanyain karena ini semuanya. Nanti Dr. Alfian dan Profesor Ratno, Ketua Masyarakat Nano Indonesia tuh yang jadi pembicara tuh. Nah, ini bisa langsung tanya ke pakar-pakarnya langsung. Itu pun beda-beda caranya ya. Jadi ada berbagai macam teknologi nano itu. Banyak sekali. Nah, mungkin bisa belajar ya. Oke, sip. Baik, kita cukupkan ya Prof. Mungkin Prof lagi mungkin ada cara yang lain. Baik Bapak dan Ibu di seluruh Nusantara, demikian acara diskusi kita tentang nanoteknologi, membuka inspirasi buat kita bahwa yang paling penting itu ada ilmu tentang nano, baru kita nanti bisa bekerja sama kepada tim dari masyarakat Nano Indonesia. Kita bergabung di sana. Mudah-mudahan Prof Nurul yang banyak pengalaman bisa berbagi bersama kita. Ya, terima kasih Prof. Dan terima kasih Ibu Dr. Masmi. Sama-sama.